Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Thank you Lord Jesus. Berapa banyak yang mengagumi karya Kristus pengorbanannya. Haleluya. Berapa banyak dari umat manusia, berapa banyak dari kita yang mengagumi kekaguman Yesus. Mari katakan haleluya. Thank you. Terima kasih buat pengorbanan. Thank you for your sacrifice for making us righteous. Pengorbananmu menjadikan kami benar di hadapanmu ya Bapa. Singkapkanlah kebenaran arti pengorbanan melalui kuasa pengurapan Roh Kudus saat ini ya Tuhan. Mengalir bebas mulai pikiran perkataan hamba-Mu, anak-Mu Tuhan, tanpa interupsi dari kuasa manapun dalam nama Yesus. Biar setiap telinga hati yang mendengar kebenaran ini, mereka mendapatkan sebuah keyakinan bahwa kita semua dibenarkan di mata Allah. Karya terbesar yang Yesus lakukan bagi umat manusia. Dan yang percaya katakan amin. Baik umat Tuhan, silakan saudara duduk kembali mengikuti pengajaran firman Tuhan. Selamat sore, salam. Selamat menikmati karya Kristus yang sedang Dia kerjakan lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk kita semua. Bahwa karya Kristus adalah karya yang ajaib karena Dia bukanlah sebuah status, sebuah patung, tapi Dia adalah sebuah pengorbanan yang berotoritas, berkuasa, powerful, sehingga korbannya lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi Anda dan saya hari ini di 2020-2022 kita masih merasakan. Ada kata amin yang luar biasa? Nah umat Tuhan, kita sedang berbicara, atau saat ini saya sedang berbicara tentang kita dibuat benar di matanya. Katakan, saya dijadikan benar di matanya. Ketika kita mengerti ini, saudaraku yang kasih, bahwa kita adalah buatan Allah, dijadikan benar di dalam Kristus untuk menyatakan kemuliaannya. Nah saudaraku yang kasih, benar bukan untuk diam, tenang, tunggu masuk surga. Benar bukannya sekedar sebuah identitas yang harus kita banggakan dan kita sombongkan, bukan. Kita menjadi benar supaya kita menyatakan kemuliaan yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Tuhan tidak membenarkan kita hanya atau untuk show off, untuk menyombongkan diri atau pamer, tapi kita dibenarkan untuk menyatakan kemuliaan. Katakan, saya dibenarkan untuk menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Amin. Yes. 2 Korintus 5 ayat 21, karena Dia telah membuat poyo dalam bahasa Yunani. Membuat poyo, pio. Dia menjadi dosa bagi kita yang tidak mengenal dosa, agar kita dijadikan atau dalam istilah Yunani ginomai, kebenaran Allah di dunia. Nah saudara, prinsip-prinsip ini perlu kita jelaskan. Kenapa? Karena kata dibuat atau made muncul 2 kali dalam ayat ini. Dalam penterjemahan yang berbeda di dalam bahasa Yunani. Karena Dia telah membuat poio. Coba katakan poio. Nah, poio, Dia menjadi dosa bagi kita. Kata dibuat di sini adalah kata Yunani poio yang berarti menjadi mode. Dia dijadikan model. Poyo
ini memiliki ide untuk menciptakan sesuatu yang indah, terutama sebuah karya seni. Dalam konteks ini menggambarkan bagaimana dibutuhkan seni dan keindahan yang luar biasa bagi Allah untuk begitu mengasihi kita sehingga Dia mencurahkan dosa-dosa kita ke dalam Yesus, membuat Dia menjadi dosa bagi kita di kayu salib supaya kita menjadi seni, menjadi maha indah di hadapannya. Tanpa karya Kristus di kayu salib, kita tidak akan menemukan keindahan, kemuliaan di dalam diri manusia. Kemudian juga ada kata yang kedua dari kata poio tadi, poio, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatannya, poema, coba katakan poema. Karena kita ini buatannya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah ditetapkan sebelumnya, dan kita hidup, supaya kita hidup, saudara perhatikan di sana, agar kita hidup di dalamnya. Nah, Dia menjadikan kita sebuah karya seni, poema. Ini adalah sebuah pengerjaannya. Poema, kata pengerjaan adalah poema yang berasal dari kata poi. Kata poi disinilah mendapatkan kata dalam bahasa Inggris poetry atau bahasa Indonesia puisi. Poetry itu puisi. Karya Kristus menjadikan saya dan saudara puisi yang indah di mata Tuhan. Haleluya. Katakan, saya dijadikan puisi yang indah di mata Tuhan. Ya. Dari kata P, poia, puisi, potre, puisi. Luar biasa bukan karya Kristus? Nah, kemudian kita dalam pengertian poetry di sini, karya seni Tuhan, di mana sebuah puisi yang hidup dan bernafas yang menyatakan keindahan, keunggulan dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus kemanapun kita pergi. Haleluya. Katakan, saya puisi yang hidup karena pengorbanan Yesus. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita bukan ciptaan diri kita sendiri. Umat Tuhan, berhentilah berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dengan usahamu. Tetapi sebaliknya, pandanglah Tuhan dan Dialah yang membuat menjadi dosa di kayu salib, agar hidup saya dan saudara dibuat menjadi puisi yang indah. Haleluya. Kita tidak dapat mengusahakan sebuah kehidupan yang indah. Nah, umat Tuhan, di dalam Imamat 6 ayat 25, saya terjemahkan langsung dalam New King James Version, dikatakan ini adalah sebuah korban yang paling suci, the most holy, korban yang paling suci, korban penghapus dosa, the most holy, yang maha kudus. Dalam kitab Ibrani, korban bakaran atau korban dari Yesus menyerahkan nyawanya dalam segala keindahan dan kebenarannya untuk memuliakan Allah disebut korban kudus. Coba katakan, korban kudus. Tetapi korban penghapus dosa, gambar Yesus menjadi dosa bagi kita di kayu salib, disebut persembahan yang paling kudus. Nah, saudaraku yang kasih, supaya kita dijadikan dalam istilah Yunani ginomai. Tadi saudara perhatikan, ginomai artinya dijadikan kebenaran Allah. Inilah kali yang kedua kata dibuat. Puia sekarang ginomai, yang berarti menjadi ada atau menjadi. Inilah gagasan yang sangat luar biasa ketika kita dilahirkan kembali. Ketika Anda dan saya dilahirkan kembali, kita dijadikan ginomai, dijadikan sesuatu yang indah. Itu yang luar biasa.
Dalam Efesus 4 ayat yang ke-24 dikatakan, dan bahwa kamu mengenakan manusia baru yang diciptakan Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Saya terjemahkan dalam King James langsung untuk kita pahami sebuah terjemahan yang sangat mengena. Dikatakan kamu mengenakan manusia baru. Ini memberi informasi kepada kita bagaimana caranya kita menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan dosa, bagaimana kita menghancurkan kuasa hidup yang lama dalam diri kita dengan cara merangkul, mengenakan manusia baru, yaitu sebagai kebenaran Allah dalam Kristus untuk menjadi diperbaharui dalam pikiran kita dengan mengenakan manusia baru. Nah, Tuhan ingin supaya kita memperbaiki pikiran kita dengan kesadaran dan pikiran dan kesadaran pada kenyataan bahwa kita benar di dalam Dia. Dengan memahami bahwa saya sadar bahwa saya bukan sekedar orang beragama, tapi saya dibenarkan di dalam Dia. Tanpa agama apapun, ketika Anda dilahirkan kembali, Anda menjadi benar di dalam Dia. Nah, ini punya kesadaran. Coba saudara pegang dada saya. Saya menyadari bahwa saya dibenarkan di dalam Dia. Haleluya. Sebuah karya seni yang luar biasa. Di kayu salib Tuhan membuat Yesus menjadi dosa bagi kita, agar kita menjadi ciptaan baru yang diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Dalam diri kita ada dua unsur, kebenaran dan kesucian. Anda diciptakan dengan kebenaran dan kesucian. Haleluya. Ini akan menegakkan kebenaran. Kita dikatakan dalam Roma bahwa kita harus menerima kebenaran yang Yesus kerjakan, bukan untuk didiskusikan apakah logis, masuk akal atau tidak, dapat diterima oleh akal sehat, dapat diterima oleh cara saya beragama, tidak. Terimalah karunia kebenaran Tuhan yang menghasilkan buah roh. Selama orang tidak menerima, orang hanya berusaha untuk menjadi benar, mereka tidak akan pernah mendapatkan buah kebenaran. Bagaimana kalau Anda tidak pernah menanam sebuah pohon, Anda mengharapkan buah? Anda tidak pernah menerima benih kebenaran, Anda tidak akan pernah bisa membuahkan kebenaran. Itulah sebabnya saudara yang kasih, karya Kristus harus diterima sebagai gift. Kebenaran diterima sebagai pemberian. Haleluya. Katakan, saya menerima pemberian kebenaran. Ya, baru kita bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Roma 10 ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak tahu kepada kebenaran Allah. Saudara, kata mendirikan kebenaran mereka sendiri. Anda bisa bayangkan bagaimana? Itu artinya akan menegakkan kebenaran diri sendiri, tidak menyerahkan diri kepada kebenaran Yahweh atau Allah, kebenaran Allah. Maka kita tidak dapat menerima kebenaran Allah yang merupakan suatu pemberian. Kebenaran hanyalah sebuah gift, kasih karunia, pemberian. Pemberian yang Anda tidak perlu pertanyakan. Bayangkan kalau Anda dihadiahkan sesuatu pada hari tertentu, lalu Anda misalnya, ini isinya apa? Berapa dong? Beli di mana? Saya mesti tahu. Saudara sementara menghina orang yang dengan sukarela memberi kepada saudara. Tahukah Anda, karya Kristus hanya bisa terjadi ketika Anda menerima dengan iman. Amin. Kita tidak dapat mengusahakan kebenaran. Kalau manusia mengusahakan kebenaran, tadi kata, they establish their own righteousness. Mereka mengestabliskan, membangun kebenaran mereka sendiri. Akibatnya mereka tidak pernah menghasilkan buah kebenaran.
Nah umat Tuhan, dengan menegakkan kebenaran diri sendiri kita tidak akan bisa menghasilkan damai sejahtera dan menghasilkan buah roh dan kebenaran. Ketika seseorang mencoba menegakkan kebenaran mereka sendiri, bahwa mereka telah melakukan ini dan itu, maka sebenarnya mereka akan menjadi merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa menjadi sombong, dan memiliki sikap lebih suci dari orang lain. Karena mereka beranggapan their produce. Mereka menghasilkan kebenaran. Kita tidak pernah menghasilkan kebenaran. Kita menerima kebenaran. Katakan, saya tidak menghasilkan kebenaran. Saya hanya menerima kebenaran. Karena ketika orang berusaha untuk menghasilkan kebenaran, dia membangun kebenarannya sendiri. Dan kalau manusia membangun kebenarannya sendiri, dia tidak akan pernah berjumpa dengan kebenaran apa. Dengan menerima kebenaran sebagai pemberian, menyebabkan seorang merasa rendah hati dan penuh rasa syukur. Karena mereka tahu, saya dan saudara tahu, kebenaran kita bukanlah karena perbuatan kita sendiri, tapi sebuah pemberian Allah. Haleluya. Anda dan saya menjadi benar karena pemberian Allah. Kalau itu pemberian Allah, maka level nabi, rasul, penginjil, guru, gembala, siapapun dia dalam status karunia, jawatan, dan panggilan di dalam Alkitab, semuanya itu hanya anugerah pemberian Allah. Tidak ada orang yang dapat menyombongkan. Saya ada di sini karena sebuah pemberian Allah, saudara duduk di sana karena pemberian Allah. Roma 5 ayat 19-20, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Dosa bertambah banyak. Dosa bertambah banyak artinya Tuhan tidak memberikan hukum Taurat kepada manusia agar ia dapat memelihara atau melakukannya, tetapi agar pelanggaran itu bertambah banyak dan manusia akan melihat sifatnya yang berdosa. Taurat seperti cermin. Ketika Anda melihat cermin, alismu kurang baik, bulu matamu kurang baik, jangan banting itu cermin gara-gara ukurannya kecil. Tapi mintalah seorang ahli lukis alis untuk melukis saudara. Amin, saudara. Jangan pernah beranggapan bahwa kita sempurna dengan melakukan Taurat. Cermin hanya menunjukkan keberadaan kita sesungguhnya. Taurat hanya menunjukkan bahwa manusia itu berdosa. Sifat dosa membutuhkan hukum Taurat untuk memicu kesombongannya muncul, supaya semakin seseorang mencoba untuk memelihara, melakukan hukum Taurat, semakin jelas bahwa sifat dosanya terus menghasilkan kerusakan dan degradasi moral, penurunan perbuatan-perbuatan moral yang semakin merendah. Menegakkan kebenaran sendiri berarti bahwa kita tidak dapat menyerahkan diri kepada Allah untuk menerima kebenaran. Itulah sebabnya orang memilih untuk melakukan kebenarannya sendiri. Dan dia tidak bisa. Semakin orang berusaha untuk melakukan kebenarannya sendiri, Taurat, maka sebenarnya dia tidak bisa. Pada saat yang sama, Anda tidak bisa melakukan sambil melakukan hukum Taurat menerima pemberian Allah. No. Anda harus menerima kebenaran. Karena itu ketaatan Yesus telah membuat kita benar sekali untuk selamanya. Katakan, ketaatan Yesus telah menjadikan saya benar sekali. Untuk berapa lama? Yes. Sekali, untuk once forever. Hanya satu kali. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa.
Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Satu orang itu namanya siapa? Yesus. Semua orang itu namanya siapa? Siapa namanya? VLC, amin. Ketaatan Yesus menjadikan saya dan saudara benar. Ketidaktaatan Adam menjadikan kita orang berdosa. Sekarang ketaatan Yesus menjadikan saya dan saudara semua manusia orang benar. Haleluya. Nah, prinsip-prinsip mendasar ini haruslah terbangun menjadi sebuah kesadaran nasional dalam hati kita. Kesadaran surgawi dalam hati kita. Karena kalau hilang kesadaran rohani ini, hilang kesadaran kebenaran ini, saudara yang kasih, maka kita akan melakukan berbagai macam hal-hal yang coba membangun kebenaran kita sendiri. Oleh ketaatan satu orang, banyak orang dijadikan benar. Kita tidak benar oleh ketaatan diri kita sendiri, tapi oleh ketaatan Kristus, Bapa membenarkan kita. Kristus taat karena ia memilih untuk mati di kayu salib sebagai orang berdosa. Oleh ketidaktaatan satu orang, banyak orang menjadi orang berdosa. Setiap orang dari kita dilahirkan sebagai orang berdosa karena ketidaktaatan manusia pertama, Adam, kepada Tuhan. Karena inilah dosa telah ada dalam darah umat manusia sejak saat itu. Dengan cara yang sama Allah mengutus anaknya untuk menjadi Adam kedua. Ketika Yesus mati di kayu salib, ketaatannya kepada Bapa membuat semua orang percaya kepadanya menjadi orang benar. Haleluya. Hanya percaya kepada karya Kristus, Anda ditransfer menjadi orang benar. Itu luar biasa, bukan? Lihatlah diri kita dengan kedudukan kita yang benar di dalam Kristus, bukan dengan tindakan atau emosi kita. Kita senantiasa jangan melihat tindakan, bukan berarti kita tidak mau berubah. Anugerah tidak pernah membiarkan kita berdosa. Anugerah mendidik kita untuk menjauhi dan tidak melakukan dosa. Karena itu belajar untuk melihat posisi kita. Bukan melihat apa yang sedang kita kerjakan. Karena yang kita kerjakan kadang-kadang emosional. Kadang-kadang kedagingan. Kadang-kadang keduniawian. Kadang-kadang orang Kupang bilang keceplos. Suka error, suka salah. Suka sombong dikit-dikit. Bukan sombong sedikit, sombong dikit-dikit. Suka ego dikit-dikit, rasa benar dikit-dikit. Saudara yang kasih, nah, semuanya itu adalah sebuah proses pembelajaran, proses pembentukan manakala kita memperbaharui pikiran kita tuh. Ketika pikiran dibaharui dengan kesadaran bahwa saya dibenarkan karena menerima kebenaran, maka otomatis berangsur-angsur kesadaran itu tumbuh dalam hati. Kesadaran itu tumbuh dalam hati. Kemanapun Anda pergi, kesadaran itu akan mempengaruhi hidup saudara. Sehingga kebenaran menjadi harga mati bagi kita. Karena kita punya kesadaran. Sekali lagi, lihatlah diri kita dengan kedudukan. Katakan, posisi saya benar di mata Allah. Saya tidak peduli dengan tindakan-tindakan saya yang belum dewasa. Coba katakan demikian. Nah, manusia seringkali mempersoalkan tindakan-tindakan. Agamawi mempersoalkan apa, saudara? Tindakan-tindakan. Bukan berarti kita tidak, ya sudahlah ini keadaan mau terima saya, ini terima sudah. Hah? Kita nggak bisa bilang pada istri ke suami, ini saya modelnya sebegini, saya punya pabrik, saya datangnya dari keluarga model begini, suami bangsa begini, istri bangsa begini, saya modelnya karyawannya begini. No, saudara yang kasih, yang bisa dirubah harus berubah. Haleluya, amin. Tapi kebenaran tidak bisa dirubah, kebenaran hanya diterima. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 11 12. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. 12. Tetapi ia, Yesus, telah mempersembahkan hanya berapa korban? Satu korban saja karena dosa. Lalu apa yang terjadi? Dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Satu kali.
Lalu dia bereskan semuanya, dia kembali pada Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita gagal? Ada saat-saat kita tidak mentaati Tuhan, kita jatuh di dalam dosa, kedagingan, keduniawian, sedikit jengkel dan marah, sedikit sakit hati. Cuman sedikitnya itu tiap hari sedikit-sedikit. Jadi kalau 1 tahun menjadi apa? Banyak. Ada sakit hati, jengkel, tersinggung, menyinggung. Kadang-kadang kita merasa kurang benar. Dengar, ketidaktaatan Anda tidak menjadikan Anda benar. Ketaatan Anda juga tidak menjadikan Anda benar. Karena kebenaran adalah pemberian Allah. Jadi kalau sampai saya taat, error, jengkel, tersinggung dan sakit hati. Kadang-kadang orang bilang, wih menyasal beta tahu karena kok begitu emosi dan beta satu konyado ini. Kenapa kok beta begitu emosi? Emosi kok ditanya. Emosi selalu menyesal pada akhirnya. Kenapa kok saya begitu tak salah Kenapa saya begitu jengkel? Kenapa kok saya sepertinya tidak ada otak? Padahal itu otak tuh profesor, dokter. Kenapa saya tidak ada otak? Sedangkan yang tidak ada otak bilang, kenapa kok saya lebih tidak ada otak lagi? Kenapa begitu? Karena kita mengizinkan ukuran-ukuran perbuatan baik kita selalu menjadi pengarah motivasi kita. Bukan karena pemberian Allah. Mulai hari ini, kapan saudara? Katakan saya dimotivasi karena kebenaran dari Allah. Katakan. Yes. Bahkan waktu engkau bersalah, engkau katakan, saya orang benarnya Allah. Apa saudara? Saya dengar satu kesaksian. Satu orang. Dia nonton pornografi selama 35 tahun, 1 hari 7 kali. 35 kali 12 kali 365 hari kali 7 kali. Berarti dia pun hidup penuh dengan gambaran itu. Tapi ketika dia tahu kebenaran adalah apa? Kebenaran adalah apa? Kebenaran adalah apa? Pemberian Tuhan, dikatakan saya menerima anugerah kebenaran. Bahkan sementara dia nonton, dia bilang aku anugerah kebenaran. Lama kelamaan file itu berubah karena dia menemukan bahwa kebenarannya adalah dia benar. Sedangkan keadaannya mempengaruhi dia bertahun-tahun menjadi peminat atau orang yang pecandu narkoba atau minuman keras, judi atau judi ini, judi itu, atau tipu ini, tipu itu, atau jengkel ini, jengkel itu, atau bersungut ini, bersungut itu. Pokoknya macam-macam yang sama juga dengan orang berdosa kalau dia nonton pornografi. Jadi kalau sekarang suami istri misalnya bertengkar, pegang tangan, kita orang benarnya Allah. Amin. Kamu tertawa tuh percaya atau merendahkan? Dan dia angkat mencampur. Saudara, saya berdoa supaya tahun ini benar-benar perubahan sudah mulai terjadi. Amin, saudara, amin. Bahkan jika kita mengalami cobaan atau dosa yang mengganggu, teruslah mengaku bahwa saya ada kebenaran Allah. Iblis selalu menyamakan Anda dengan kebiasaan dan kegagalan Anda, tapi hal itu tidak menentukan Anda. Error saya, katakan error saya, kekilafan saya, kedagingan saya, kemarahan saya, kekanak-kanakan saya, bukanlah saya. Tapi saya orang benarnya Allah. Nah, tidak usah ikut ini. Setan pakai error kita. Lu perjamuan tuh lu makan enak. Lu pegang itu bilang, saya percaya ini benar menggunakan makanan. Lu pakai bahasa Inggris kayak itu JPF, pakai bahasa Inggris. Lu lihat lu berupa dong. Ada, aduh betul. Minta maaf iblis ya, besok salah. Banyak kata. Kenapa? Karena kita lebih percaya. Setan selalu membawa kelemahan kita. Jadi kita suka membawa kelemahan orang lain adalah apa? Saudara yang ngomong, bukan saya. Jadi kenyataannya adalah, katakan, kenyataannya saya dijadikan benar. Kenyataannya adalah apa? Hanya cara kita melihat, mesti belajar seperti cara Tuhan melihat. Kok saya ini diterima kebenaran? Di situ juga apa? Nah, kotong sama-sama penerima. Hanya beda antrian satu.
Satu di muka karena lebih banyak mengaku, satu di belakang karena mengaku pelan-pelan. Sadar pelan-pelan. Satu ilmu rusak, satu ilmu kea. Satu lari dan lompat, saya orang bersalah, saya mau memperbaiki. Satu bilang, beta salah, tapi karena lu juga salah. Ada di sana sini ada banyak hal. Tapi saudara, please, jangan izinkan keadaan. Katakan, situasi boleh berubah. Status saya tetap orang benar. Itu mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab. Tapi agamawi bilang, lu jangan mempermainkan darah Yesus ya. Apa-apa minta ampun, apa minta. Jadi kalau salah, jangan minta ampun. Lupi sudah. Itu maksudnya agamawi membuat kita tidak layak. Padahal Yesus sangat layak menerima saya dan saudara. Haleluya. Engkau layak karena harganya dibayar oleh Yesus. Oke, sekarang saya ingin membawa saudara. Kita langsung lihat. Keberadaan kita sebagai kebenaran Tuhan tidak pernah berfluktuasi. Itu tetap untuk berapa lama saudara? Selama-lamanya. Saudara, keadaan apapun tidak bisa merubah kita. Ketika kita yakin akan posisi kita sebagai kebenaran Allah dalam Kristus, Anda dapat menghadapi kesalahan Anda secara langsung dan berkata, itu tidak menyatakan saya harus memperbaiki diri dengan segera, saya berpindah tempat dengan segera. Haleluya. Dengan kesadaran itu, anugerah bekerja dalam diri saudara. Tapi kalau rasa anugerah bekerja dalam sebuah keberserahan. Di mana ada ketidakberdayaan, anugerah bekerja. Kristus telah membayar pemulihan 120% untuk dosa-dosa Anda dan saya terhadap Tuhan dan terhadap orang lain. Kita baca ada beberapa ayat untuk kita melihat kenapa Yesus sebut korban penebus salah yang amat atau maha agung. Dalam Imamat 5, 6 ayat 5 dan 6. Atau segala sesuatu yang dimungkinkannya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah berapa? 1/5 atau 20%. Itulah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari yang mempersembahkan korban penebus salah. Ayat 6. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dan kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Umat Tuhan, dalam perjanjian lama barusan kita baca Imamat 6 ini, jika seorang berdosa terhadap Tuhan dan orang lain, ia harus membayar kembali jumlah yang hilang ditambah dengan berapa persen? 20% atau 1/5. Dikenal sebagai korban penghapus kesalahan. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai apa? Sebagai apa? Korban penebus salah. Yesus menjadi korban penebus kesalahan kita di kayu salib. Dengan melakukan itu, Yesus membuat dirinya bertanggung jawab untuk memulihkan apa yang tidak dia ambil. Saudaralah yang mengambil, tapi Yesus yang menanggungnya dengan membayar kesalahan itu lebih dari 100%. Dia menjadi penanggung jawab dari kesalahan kita. Bahkan Mazmur 69 ayat 5, 6 atau ayat 4 atau 5 dikatakan, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Baca ayat di ujung di bawah bilang apa? Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak pernah kurampas. Dengar, Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, tapi karena kesalahan kita, dia dituduh yang bersalah. Yesus tidak layak menanggung segala sakit penyakit karena dosa, tapi Yesus menanggung semua. Oke, saya akan perlihatkan sebuah video kepada kita semua, menyimpulkan apa yang kita barusan baca ini, dan saudara terima itu sebagai kebenaran dan terapkan itu dalam hati, dalam pikiran kita.
Ketahuilah bahwa kita adalah orang benar karena Kristus telah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dia menerima, menyerap semua yang mematikan, semua yang membinasakan, semua yang mendakwa, menuduh dan menyiksa kita. Lihat, ikuti klip ini. Ikutilah ilustrasi gambar ini, saudara, dengan mulai menghayati bahwa ini semua untuk saya dan saudara sebagai penerima hadiah. Father, forgive them, for they know not what they do. Darah yang bercucuran dari kepalanya yang tidak berdosa. Dunia yang sedang terang benderang, tiba-tiba di tengah hari itu terjadi sebuah kegelapan menutupi alam, menandakan bahwa segala kegelapan umat manusia telah ditelan dalam tubuh Yesus. Kegelapan karena dosa, kegelapan karena kutukan dosa telah ditransfer ke dalam tubuh Yesus. Dosa-dosa rasa bersalah, penghukuman yang terjadi karena pemberontakan dan ketidaktaatan manusia, bahkan sakit dan penyakit manusia, bahkan maut dan kematian. Ibarat kegelapan yang menutupi bumi ketika Yesus tergantung di atas My salib. God, why have you forsaken itu me? ditancapkan ke dalam diri Yesus, dihisapkan, diinfuskan ke dalam tubuh Yesus. Lihat, penyakitmu ditanggung oleh Yesus, kutukan ditanggung oleh Yesus, kegagalan ditanggung oleh Yesus, kehancuran ditanggung oleh Yesus. Kepahitan dosa-dosa, semua kesalahan atau hal yang pahit, yang jahat telah dimasukkan ke dalam tubuh Yesus. Engkau tidak perlu menanggungnya lagi. Engkau tidak perlu menanggungnya lagi. Engkau tidak perlu sakit menderita. Engkau tidak perlu sakit hati. Engkau tidak perlu dendam. Engkau tidak perlu rasa bersalah. Semuanya ditanggung oleh Yesus. Katakan yeay, thank you Jesus. Finished! Sudah selesai segala kesalahan saudara. Sudah selesai sakit penyakit dan kegagalan saudara. Engkau sembuh, engkau diberkati, engkau dilepaskan, engkau dibenarkan. Father, into your hands I commit my spirit. Haleluya, saudaraku yang kekasih, dengar, Anda telah memegang roti dan anggur di tangan saudara, bukan? Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sementara roti dan anggur berada di tangan saudara, dengarlah firman Tuhan ini. Roma pasalnya yang kelima ayat 17 berkata, sebab jika oleh satu orang
maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Yang menerima kelimpahan anugerah kebenaran, katakan amin. Akan hidup dan berkuasa. Engkau akan hidup dan berkuasa. Katakan, saya hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang, yaitu siapa? Oleh karena satu orang, yaitu siapa saudara? Yesus. Katakan, saya hidup dan berkuasa. Sebagai orang yang dibenarkan Allah. Karena satu orang. Siapa namanya? Come on, siapa namanya? Haleluya. Katakan bersama saya, terima kasih Yesus. Engkau dijadikan salah. Korban yang sempurna salah. Supaya aku menjadi sempurna, menjadi benar. Saya terima dalam nama Yesus. Makanlah tubuh Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Mari terus menghayati bahwa engkau lah orang yang dibenarkan. Katakan terima kasih buat anugerah kebenaran. Terima kasih buat anugerah kebenaran. Oh, thank you Jesus for the gift of righteousness. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari pegang anggur saudara, katakan, saya menerima darah Yesus yang di dalamnya penyakit menjadi sembuh, kegagalan dipulihkan, kejatuhan diangkat kembali, kutuk berubah menjadi berkat, kekalahan menjadi kemenangan demi kemenangan, kebencian menjadi kasih. Saya menerimanya. Minum dalam nama Yesus. Haleluya. Come on. Sementara Anda boleh duduk kembali, kita menyembah Tuhan. Dan kita ikuti sebuah lagu sebagai ucapan doa kita meresponi pemberian anugerah keselamatan itu. The Savior alone carried the cross. Renungkan kata-kata For ini. all of my debt, He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free. Yes. Calvary covers it all. Kalvari telah mencakup, membayar semua. Calvary Kalvari covers it all. My sin and shame. Yes. Don't count Dosa yang tak anymore. terhitung telah All ditanggung di praise atas to Kalvari. the one who has ransomed my soul. Calvary covers it Kalvari, all. Amen. No power on earth, not even the grave, can separate us from mercy and grace. He is faithful to save. Oh, His blood never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. Kalvari telah mencakup semua dosa, kesalahan, sakit, Don't penyakit. count it. Haleluya. All praise to the one who has ransomed my soul.
bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Come on. Berdiri dalam kebenaranmu. Dalam Kristus engkau dibenarkan. Tuhan, Kalvari cover it all. Kalvari telah menjadikan segalanya benar. Amin. Sekali lagi kasih pujian bagi dia, katakan, saya menerima anugerah kebenaran. Saya menerima sebagai warisan hidup saya. Sebagai warisan hidup saya pulang dengan rasa syukur. Saya pulang dengan rasa Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Kalvari.